Dan di saat itu, dengan nada yang sangat kasar, Monica berkata kurang lebih seperti ini. "Lama banget sih pulangnya, aku lapar tahu. Ya udah cepet beliin aku makanan. Aku mau makan nasi uduk, mau minumnya air dingin." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu tragis kali ini yang membuat geleng-geleng kepala karena begitu sadisnya. Terjadi pada tahun 2015 di Bekasi, yang mana sempat geger temuan jasad seorang wanita muda di dalam sebuah indekos. Pacar korban yang di saat itu pertama kali histeris menemukan jasad dari korban, rupanya hanya berakting. Dia adalah dalang di balik tindakan yang sangat keji tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Petugas kepolisian Resors Kota Bekasi berhasil mengungkap kasus terhadap seorang mahasiswi yang ditemukan di dalam kamar kosnya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 1 Juli lalu. Ya, pelaku yang juga masih kekasih korban diketahui lantaran sakit hati karena sering diperlakukan kasar dan dihina oleh korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Tidak semua orang terlahir dengan keberuntungan yang sama untuk meraih apa yang mereka inginkan. Ada yang harus merelakan masa remajanya untuk bekerja keras. Salah satunya, seperti yang terjadi kepada Monica, wanita remaja berparas cantik yang rela meninggalkan masa remaja dan keluarganya di Demak, Jawa Tengah untuk merantau ke pinggiran Jakarta, tepatnya ke wilayah Bekasi Timur. Di sana Monica bekerja keras sebagai seorang karyawan toko elektronik milik seorang pria yang bernama Ko Amin dengan gaji per bulannya sebesar 1 juta rupiah. Selama bekerja di toko elektronik tersebut, Monica kemudian diberikan sebuah mes yang dia tempati bersama karyawan lainnya. Di tempat kerjanya, bosnya menilai Monica sebagai anak yang cantik dan sopan. Meski masih muda, kepiawaiannya dalam bekerja juga memuaskan. Monica kerap sekali mendapatkan apresiasi atas kinerjanya tersebut. Dan dengan etos kerja dan sikap yang sopan, Monica dikagumi oleh para karyawan sekaligus teman-teman kerjanya. Namun di antara karyawan-karyawan tersebut, ada seorang karyawan yang mengagumi sosok Monica lebih dari biasanya. Secara diam-diam, dia menyimpan perasaan khusus kepada Monica. Karyawan tersebut adalah seorang pria yang usianya jauh lebih tua 5 tahun dari Monica, bernama Arifin. Arifin ini merupakan rekan kerja Monica. Dia terpikat oleh pesona kecantikan Monica hingga dia jatuh hati. Semakin mengenal Monica, perasaan Arifin terhadapnya tumbuh semakin kuat dan semakin dalam. Meski ada perbedaan usia 5 tahun di antara mereka, Arifin tidak ragu untuk mendekati dan beruntung baginya, Monica ternyata bersedia membuka hatinya dan memberi Arifin ruang kesempatan untuk bisa lebih dekat lagi. Hingga pada akhirnya, ketika mereka berdua sudah semakin dekat, mereka pun akhirnya resmi memantapkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Ketika sudah resmi berpacaran, keduanya tentu kerap menghabiskan waktu bersama, menciptakan momen indah berdua, apalagi mereka juga selalu berdekatan, karena mereka berada di lingkungan yang sama, alias berada di satu tempat kerja yang sama. Yang kemudian, seiring berjalannya waktu, keduanya juga saling tenggelam di dalam cinta. Mereka semakin bucin, hingga suatu saat, setelah 2 tahun Monica bekerja di toko elektronik milik Ko Amin, Monica memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, alias resign. Entah apa alasan pastinya, namun dari berita di media yang beredar, Monica di saat itu dikatakan sudah aktif berkuliah dan menjalani hari-harinya sebagai seorang mahasiswi untuk mewujudkan impiannya demi meraih pendidikan yang tinggi dan masa depan yang lebih baik. Jadi dia lebih memilih untuk berhenti bekerja. Usianya di saat itu sudah menginjak 19 tahun. Monica diketahui berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Selain Monica, sang pacar, yaitu Arifin, juga ikut keluar dari toko elektronik milik Ko Amin. Kalau Arifin dikatakan, ya dia ingin pindah tempat kerja saja. Mungkin ingin mencari pengalaman di tempat lain yang tentunya dengan penghasilan yang lebih baik.
Arifin di saat itu diketahui bekerja di wilayah Pekayon, Bekasi Selatan sebagai pekerja di sebuah toko yang ternyata menjual berbagai barang-barang yang sama dengan tempat kerja sebelumnya, yaitu masih seputar toko elektronik. Lalu sobat, meski keduanya sudah sama-sama keluar dari pekerjaan mereka sebelumnya, yaitu dari toko elektronik milik Kohamin, bukan berarti jadi ada jarak di antara mereka. Yang ada, mereka berdua malah semakin dekat karena keduanya juga saling bucin dan tidak ingin saling jauh satu sama lain. Mereka pun sampai memutuskan untuk tinggal bersama. Keduanya di saat itu tinggal bersama di sebuah indekos yang berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim RT 002 RW 004 Kelurahan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan harga sewa sebesar Rp300.000 per bulannya. Indekos yang berisi 12 kamar tersebut memang cukup besar, namun keduanya cukup nyaman untuk tinggal di sana. Terlebih lagi, biaya sewanya pun cukup terjangkau. Dan sebenarnya, saat hendak menempati kamar indekos tersebut, pemiliknya cukup ragu menerima keduanya. Namun kepada pemilik kos dan perangkat RT, mereka mengaku sebagai adik kakak. Sehingga semua orang yang tidak tahu kenyataan yang sebenarnya akhirnya mengizinkan Monica dan Arifin untuk tinggal di sana berdua, walaupun tanpa ada ikatan pernikahan. Mereka berdua yang belum lama tinggal bersama di indekos tersebut mulanya merasa senang karena mereka bisa bersama dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan saat mereka tinggal terpisah. Dan setelah tinggal bersama, keduanya jadi bisa menghabiskan waktu sepanjang hari. Dan setelah keduanya selesai dengan urusan masing-masing, mereka akan tidur bersama di kamar kos tersebut. Monica berkuliah dan Arifin bekerja. Di saat itu mereka mengisi hari-hari sudah seperti sepasang suami istri yang mempunyai kesibukan masing-masing. Namun, rupanya, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan yang mereka rasakan saat semulanya bisa tinggal bersama, rupanya semakin lama semakin luntur, berganti dengan ketegangan yang kian muncul seiring mereka yang jadi kerap berselisih. Permasalahan yang mereka hadapi tidak lain ya karena setelah tinggal bersama, keduanya jadi tahu bagaimana sifat dan kepribadian mereka masing-masing yang ternyata saling bertolak belakang. Khususnya Arifin yang semakin hari mulai menyadari jika dia tidak bisa menerima sifat dan sikap Monica yang malah jadi semena-mena terhadapnya. Arifin yang mungkin pada mulanya bucin dengan memanjakan Monica karena rasa cintanya yang begitu besar, malah mendapati Monica seperti memanfaatkan kebucinan tersebut dengan menjadikannya seolah seperti seorang budak yang mudah disuruh-suruh. Monica jadi sering sekali menyuruhnya membelikan ini dan itu, mengambilkan ini dan itu dengan cara yang bosi atau memerintah. Jika tidak dituruti atau Arifin lama melakukan perintah tersebut, Monica malah ngambek dan marah-marah, terkadang juga bersikap kasar. Dan yang membuat Arifin semakin kesal adalah Monica yang sudah tidak bekerja justru sepenuhnya mengandalkan Arifin untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sebenarnya, sedari awal Arifin merasa tidak masalah jika memberikan uang kepada Monica. Namun yang diinginkan oleh Arifin adalah uang tersebut bisa digunakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tapi malah uang yang diberikan kerap dihambur-hamburkan oleh Monica untuk berfoya-foya, membeli sesuatu yang tidak penting, tanpa memikirkan betapa keras dan lelahnya Arifin bekerja sehari-hari demi memastikan mereka berdua bisa hidup layak. Setiap harinya, ibaratnya Monica ini ada saja gebrakan yang baru yang membuat Arifin semakin geram dan emosi. Namun kendati demikian, Arifin berusaha sabar menghadapi pacarnya tersebut. Meski kesal dan emosi, ujung-ujungnya Arifin juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Monica. Hingga akhirnya, Arifin yang selama ini masih sabar dan berusaha menahan emosi, tidak lagi mampu membendung semuanya. Puncaknya adalah pada suatu hari, tepat pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2015, sekitar pukul 10 malam. Arifin yang baru saja pulang bekerja dan sangat lelah, mendapati Monica, sang pacar, sedang asik dan santai bermain game di handphonenya. Saat Arifin pulang, bukannya menyambut kedatangan Arifin dengan suguhan minuman atau setidaknya senyuman manis yang membuat Arifin merasa dihargai dan lelahnya sedikit terobati, Monica malah menyambut kedatangan Arifin dengan amarah yang meledak-ledak. Yang rupanya, Monica di saat itu sudah menunggu Arifin pulang sedari tadi karena dia sangat lapar dan ingin Arifin membelikannya makan. Dan di saat itu, dengan nada yang sangat kasar, Monica berkata kurang lebih seperti ini. "Lama banget sih pulangnya, aku lapar tahu. Ya udah cepet beliin aku makanan. Aku mau makan nasi uduk, mau minumnya air dingin." Arifin yang mendengar Monica yang marah-marah minta dibelikan makan, dia kemudian menghelakan nafas dengan berat, menandakan dia sudah lelah sekali selalu berada dan merasakan situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Arifin yang tidak mau terpancing emosi memutuskan untuk langsung saja keluar kamar untuk menuruti keinginan Monica, yaitu membeli makanan dan minuman. Sesuai dengan keinginannya, Arifin membelikan makanan berupa nasi uduk dan air mineral dingin. Singkat waktu, setelah membeli makanan dan minuman sesuai dengan keinginan Monica,
Arifin kemudian kembali ke kamar dan memberikan makanan tersebut kepada Monica. Setelah memberikan makanan dan minuman, bukannya rasa terima kasih yang Arifin dapatkan, Arifin lagi-lagi disemprot dengan amarah Monica yang kesal karena minuman yang Arifin beli ternyata tidak dingin. Entah di saat itu karena sudah di dalam perjalanan makanya sudah tidak lagi dingin, tapi yang jelas gara-gara minuman tersebut Monica lantas ngambek dan marah-marah. Jangankan mau memakan makanan yang Arifin beli, menyentuhnya saja rasanya sangat ogah. Atas sikap Monica tersebut, Arifin benar-benar geram. Kali ini dia tidak tahan untuk marah kepada Monica yang tidak mau menghargai dia, yang sudah susah-susah membelikan makanan dan minuman yang Monica inginkan di tengah rasa penatnya sepulang bekerja. Arifin di saat itu langsung membentak Monica. Arifin meluapkan amarahnya, dan Monica yang mendapatkan omelan dari Arifin merasa sakit hati. Dengan amarah yang teriring dengan isakan tangis, Monica yang tidak terima dimarahi kemudian tidak mau kalah. Dia kembali menyampaikan emosinya kepada Arifin. Keduanya di saat itu tidak mau saling kalah, yang berujung pada pertengkaran hebat yang berlangsung cukup lama, sekitar 1 jam. Meski ribut-ribut di antara mereka berlangsung sangat alot, keduanya yang sudah ribut-ribut selama 1 jam akhirnya lelah juga. Keduanya pun memutuskan untuk berhenti dan menenangkan diri masing-masing dengan langsung tidur. Singkat cerita, keesokan harinya pada Senin, tanggal 1 Juni tahun 2015, saat matahari baru saja naik dari permukaan sekitar jam 6 pagi. Monica yang sudah bangun terlebih dahulu menyadari bahwa dia bangun dalam keadaan serak. Monica mengingat bahwa semalam dia habis bertengkar dengan pacarnya tersebut, yang di saat itu ternyata pacarnya masih tertidur pulas. Melihat pacarnya yang masih tertidur pulas, Monica yang tidak dapat memungkiri jika dia masih sangat emosi dan dendam atas kejadian semalam. Dan karena masih emosi tersebutlah, Monica kemudian membangunkan Arifin dengan cara yang kasar, sambil marah-marah yang kemudian Monica kembali tidur. Arifin di saat itu dibanguni dengan kasar. Dia amat kesal dengan pacarnya tersebut. Arifin yang kesal kemudian menimpali amarah Monica dengan amarahnya, yang berujung keduanya kembali terlibat keributan. Di tengah ribut-ribut mereka tersebut, Arifin tidak mampu mengendalikan diri yang sudah dikuasai oleh emosi. Emosi yang selama ini menumpuk dan hanya dipendam saja seketika meledak. Perasaan cintanya pada Monica sudah luntur seluntur-lunturnya, berganti menjadi kebencian dan dendam yang begitu dalam. Dan Arifin ingin melampiaskan dendamnya tersebut kepada Monica. Arifin yang di saat itu melihat di dekatnya ada sebuah boneka beruang yang sangat besar berwarna pink, yang mana boneka itu adalah milik Monica. Dia dengan cepat mengambil boneka tersebut. Dengan menggunakan boneka itu, dia membekap wajah Monica yang sedang tiduran tengkurap dengan sangat kencang. Monica yang wajahnya dibekap mulanya berusaha menyelamatkan diri. Namun tentu saja Arifin yang sudah kepalang emosi tidak mau memberikan ampun. Malah yang ada, Arifin yang emosinya semakin mendidih, semakin kuat membekap Monica dengan boneka beruang besar tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Arifin membekap wajah Monica selama 20 menit. Dan setelah puas dengan aksinya, disitulah dia menyadari yang ternyata Monica di saat itu sudah dalam keadaan yang tidak berdaya dan sekarat. Ketika mengetahui keadaan Monica, Arifin yang masih dikuasai emosi tidak menyesal sama sekali. Dia tidak peduli dengan Monica yang sekarat. Di saat itu, pikirnya, dia hanya ingin melampiaskan emosinya. Pada saat yang bersamaan, waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Arifin yang tidak peduli di saat itu memilih mandi dan hendak berangkat bekerja seperti biasa. Namun sebelum berangkat, Arifin memutuskan untuk memeriksa kondisi Monica yang rupanya masih dalam posisi yang sama sekali tidak bergerak. Yang kemudian, Arifin pun pergi meninggalkan kamar untuk menuju ke tempat kerja. Di saat itu, di dalam kamar tersebut, dia meninggalkan Monica yang tergeletak dalam kondisi sekarat. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Setelah melakukan aksi yang sangat sadis terhadap Monica, Arifin seperti sama sekali tidak menyesal. Arifin tetap santai di tempat kerjanya yang kemudian di saat waktu menunjukkan pukul 10 malam, dia pun memilih pulang ke kamar kosnya. Saat pulang, Arifin menemukan Monica masih dalam posisi yang sama, tidak bergerak, tidak berpindah. Arifin pun kemudian membalikkan tubuh Monica yang sudah pucat dengan bibir yang sudah menghitam. Di saat itu dia mulai panik. Rupanya Monica yang sekarat sekarang sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa akibat tidak mendapatkan pertolongan. Dan di saat menyadari Monica sudah tidak bergerak lagi, bahkan setelah dia pulang bekerja, Arifin menyadari bahwa Monica pacarnya sudah meninggal dunia. Mengetahui apa yang dia perbuat sudah merenggut nyawa sang pacar, Arifin di saat itu panik bukan main. Dalam kepanikannya, Arifin memutuskan untuk membuat skenario. Dia ketakutan, dia harus memikirkan sesuatu untuk menyelamatkan diri, seolah
Dia ingin membuat skenario agar dirinya tidak terlibat atas meninggalnya Monica. Oleh karena itu, Arifin kemudian cepat-cepat menghilangkan jejaknya di dalam kamar tersebut. Kemudian Arifin pergi keluar kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar, lalu menyimpan kuncinya. Setelah selesai mengunci pintu, Arifin langsung memulai sandiwaranya dengan membuat kehebohan dan memanggil tetangga indekosnya yang bernama Bisang. Kepada Bisang, saat itu Arifin mengaku baru saja datang dan merasa panik karena Monica tidak menyahuti dirinya dan tidak mau membuka pintu, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kamar kosnya. Arifin pun juga mengaku sudah mendobrak-dobrak tapi terasa sulit. Lalu, Bisang yang mendengar hal tersebut, dia pun mencoba untuk membantu Arifin. Dan dengan bantuan Bisang, akhirnya Arifin pun berhasil membuka pintu kamar kosnya. Suatu hal yang disengaja oleh Arifin yang berpura-pura tidak bisa membuka pintu kamar kosnya dan meminta bantuan Bisang agar seolah-olah mereka bersama yang menemukan jasad Monica. Setelah berhasil membuka pintu, Arifin kemudian berpura-pura menangis histeris, berteriak saat dia melihat tubuh Monica dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seperti layaknya seorang aktor, Arifin berakting dengan maksimal untuk memastikan dia benar-benar tidak dicurigai dan terlibat atas meninggalnya Monica. Arifin yang di saat itu masih mempertahankan kehisterisannya, lalu berdoa di sebelah tubuh Monica. Kehebohan yang dia ciptakan pun saat itu juga berhasil membuat para tetangga jadi geger. Dan agar semakin tidak dicurigai, Arifin juga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada ketua RT setempat dan juga orang tua dari Monica. Keputusan Arifin untuk menghubungi keluarga Monica juga dia lakukan agar keluarga Monica tidak mencurigai keterlibatannya. Dan setelah mengabari ketua RT serta keluarga Monica, Arifin dengan nyali yang besar demi menguatkan alibinya bahwa Monica meninggal dunia karena dihabisi oleh orang lain. Bahkan juga dia melaporkan hal ini ke Polsek Bekasi Timur. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari Arifin kemudian langsung meluncur ke lokasi kejadian. Dan benar saja, mereka menemukan jasad seorang wanita muda yang sudah meninggal dunia dengan wajah yang pucat dan bibir menghitam. Atas temuan jasad tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP, mencari alat bukti dan meminta keterangan para saksi, termasuk kesaksian Arifin. Polisi di saat itu langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan demi pemeriksaan lebih lanjut, ketika diperiksa, diketahui korban meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Meski tubuhnya tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun diketahui bahwa korban di saat itu meninggal akibat kehabisan oksigen yang diduga kuat karena dibekap oleh seseorang. Sementara itu, di lokasi kejadian, polisi yang meminta keterangan para saksi malah mencurigai bahwa pelakunya adalah Arifin. Setelah menemukan kejanggalan terhadap Arifin, mulai dari alat bukti yang ditemukan, keterangan saksi yang tidak mendengar bahwa Arifin berusaha mendobrak pintu, dan juga Arifin yang sebelumnya mengaku jika pintu indekosnya dikunci dari dalam, rupanya adalah sebuah kebohongan, karena polisi menemukan kunci kamar indekos pada Arifin. Dan untuk memeriksa alibinya, polisi pun melakukan teknik tanya jawab, yang ternyata benar saja. Arifin pun tergocek dan tidak bisa menyangkal lagi atas perbuatan sadisnya terhadap Monica. Arifin mau tidak mau secara tidak langsung mengakui jika dia terlibat, dialah yang telah menghabisi nyawa Monica. Bersamaan dengan alat bukti di lokasi, yaitu boneka beruang besar berwarna pink, handphone milik korban, baju tidur motif kupu-kupu warna merah jambu, tempat tidur yang terbungkus kain hitam, dan sprei berwarna biru, Arifin kemudian langsung digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan beserta dengan bukti-bukti yang tadi. Arifin yang menyadari bahwa sandiwaranya berujung sia-sia, dia hanya bisa pasrah. Alat bukti, keterangan saksi, semuanya tidak bisa disangkal. Kepada polisi, Arifin mengaku bahwa dia dengan kejam sudah menghabisi nyawa Monica, pacarnya sendiri yang selama ini tinggal bersamanya di satu kamar indekos meskipun mereka belum menikah. Arifin mengaku dia kehilangan kesabaran karena sikap Monica yang menurutnya sudah keterlaluan. Selama mereka tinggal bersama, Monica memperlakukan Arifin seperti seorang budak yang selalu menyuruhnya untuk melakukan berbagai hal, menuntut agar semua keinginannya dipenuhi, dan jika tidak dituruti, dia akan ngambek dan marah-marah. Selain itu, Monica juga kerap menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang dianggap tidak penting oleh Arifin, tanpa peduli betapa kerasnya Arifin bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan kepada polisi, Arifin juga menceritakan tentang detail kronologi bagaimana dia menghabisi Monica dengan menggunakan boneka beruang yang berwarna pink. Benar-benar sebuah aksi yang sangat kejam. Setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan, Arifin yang terbukti bersalah kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Arifin dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan sementara itu, jasad dari Monica yang sudah selesai diotopsi dipulangkan kepada keluarga. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan secara layak. Orang tua Monica tidak sudah menangisi kepergian putrinya. Selama ini, keluarganya tidak pernah merasa khawatir membiarkan Monica merantau karena mereka percaya bahwa Arifin, kekasih putrinya,
akan menjaga dan melindungi putri mereka. Namun pada kenyataannya, orang yang sangat mereka percaya justru adalah orang yang merenggut nyawa putri mereka. Dengan emosi yang bercampur dengan kesedihan, pihak keluarga menuntut agar Arifin diberikan hukuman yang sangat berat. Dan setelah peristiwa tragis meninggalnya Monica di tangan pacarnya sendiri yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Agus Salim RT 002 RW 004, Kelurahan Bekasi Timur, Kota Bekasi, situasi di sekitar tempat kejadian menjadi suram. Mirisnya, pemilik kos mengalami kerugian besar. Sejak insiden tersebut, kos mereka menjadi sepi, ditinggalkan oleh para penghuninya. Pintu utama menuju kamar-kamar kos terkunci rapat, sementara halaman rumah yang bercat biru tampak kotor dan dipenuhi debu. Seolah tidak ada lagi penghuni. Banyak orang yang enggan kembali karena takut dengan kemungkinan arwah korban akan gentayangan. Tidak hanya pemilik kos yang terdampak, tetapi juga para pedagang di sekitar lokasi, karena para pelanggannya takut mendatangi wilayah tersebut. Itu dia sobat, kisah dari Monica yang dihabisi oleh pacarnya sendiri karena pacarnya merasa lelah diperlakukan semena-mena oleh korban. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?